Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari Kelompok 1. Nah, perkenalkan nama saya Agus Setiawan dari Fakultas Manajemen Universitas Pamulang. Nah, di sini saya bersama rekan saya, sebelah kiri saya ada. Saya Rika Yulianti dari Fakultas Manajemen Universitas Pamulang. Nah, sedangkan sebelah kanan saya ada. Saya Adi Prasetyo dari Fakultas Manajemen Universitas Pamulang. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan manajemen modern. Yuk kita langsung simak aja video animasinya. Pengertian dan konsep dasar manajemen. Secara etimologi, pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu pengorganisasian. Fungsi manajemen. Pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah sesuatu yang akan direncanakan tentang apa yang akan dicapai, yang kemudian memberikan pedoman garis-garis besar tentang apa yang akan dituju. Kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas, pengelompokan aktivitas, penugasan kelompok aktivitas, pendelegasian wewenang, pengordinasian hubungan antar wewenang. Ketiga, accounting atau penggerakan. Penggerakan adalah suatu fungsi pembimbingan dan pembelajaran pimpinan, serta penggerakan orang-orang agar orang-orang tersebut mau dan suka bekerja. 4. Pengendalian dan pengawasan, atau bisa disebut juga controlling. Pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Unsur-unsur manajemen. Pertama, manusia. Manusia merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan unsur manajemen. Tanpa adanya manusia, maka tidak ada proses kerja. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Kedua, uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Ketiga, material. Selain manusia dan uang, material sangat penting dalam manajemen, sebab materi salah satu sarana yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Tanpa materi, tidak akan tercapai hasil yang diperoleh. Keempat, mesin. Mesin sangat diperlukan karena mesin akan membawa kemudahan dan menghasilkan untung yang lebih besar dalam efisiensi kerja. Kelima, metode. Kegunaan metode dalam unsur manajemen akan memperlancar jalannya pekerjaan. Perkembangan teori manajemen modern. Di dalam ilmu manajemen dikenal 3 aliran. Pertama, aliran klasik, classical school. Kedua, aliran perilaku, behavioral school. Ketiga, aliran ilmu manajemen, management science school. Pendekatan manajemen modern. Pertama, pendekatan proses. Kedua, pendekatan keperilakuan. Ketiga, pendekatan kuantitatif. Keempat, pendekatan sistem. Dan kelima, pendekatan situasional. Kelebihan dan kelemahan manajemen modern. Pertama, kelebihan manajemen modern. Banyak digunakan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, meliputi penganggaran modal, perencanaan produk, manajemen persediaan, penjadwalan metode antrian, dan transportasi. Kedua, kelemahan manajemen modern. Kelemahan ini diantaranya konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya yang sangat sulit. Prinsip-prinsip manajemen modern. Terdapat 4 bagian. Pertama,
Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat, atau peranan, prosedur, dan prinsip. Kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi yang sangat dibutuhkan.